Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan bahas tentang soal deret volta. Pada video ini ada 2 soal deret volta. Kita akan lihat, mudah-mudahan pembahasan soal berikut itu akan lebih memudahkan untuk memahami materi deret volta yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Ya. Nah, perhatikan ini soalnya. Ini adalah soal ujian mandiri UGM 2015. Diberikan data potensial elektroda standar. Ya, di sini lihat ada 3 elektroda, kemudian dengan harga masing-masing N0-nya, potensial elektroda standarnya. Kemudian diminta kita menentukan mana pernyataan yang benar berdasarkan harga data potensial elektroda standar yang diberikan, gitu ya. Nah, di sini yang pertama Zn merupakan reduktor terkuat. Betul atau salah? Nanti kita akan bahas. Pada sel galvani atau sel volta yang menghubungkan antara CD dengan CR, maka CD berperan sebagai katoda. Ini benar atau tidak, gitu ya. Pada sel galvani antara Zn dengan CD, Zn teroksidasi menjadi Zn2+. Ini juga benar atau tidak, nanti kita akan jelaskan. Yang terakhir, CD menunjukkan logam yang paling mudah teroksidasi. Jadi di sini pilihannya adalah biasanya 1, 2, 3 benar, atau 1, 3 benar, atau 2, 4 benar, atau hanya 4 saja yang benar, atau seluruhnya benar, atau tidak ada yang benar satupun, gitu ya. Nanti kita akan jelaskan atau kita bahas soal berikut. Kita mulai dengan menyusun deret volta berdasarkan ketiga data elektroda dalam soal tersebut, ya. Jadi ada Zn, Cr, dan Cd. Kita susun, ini sudah kita susun berdasarkan harga N0-nya. Paling kiri adalah yang paling negatif, kemudian diikuti dengan yang lebih besar, ya, kemudian terakhir yang paling kanan adalah yang paling besar harga N0-nya. Nah, ini kita ingatkan bahwa bila N0-nya makin negatif, itu artinya semakin ke sini, semakin ke kiri itu makin mudah mengalami oksidasi. Kemudian makin besar atau makin ke kanan, maka elektroda itu lebih mudah untuk melakukan reduksi. Nah, yang pertama tadi, kita diminta menentukan pernyataan yang pertama apakah Zn itu merupakan reduktor terkuat atau bukan, kita lihat, ya. Jadi Zn ini adalah elektroda yang paling mudah melakukan oksidasi karena posisinya di paling kanan dari ketiga elektroda yang kita sudah urutkan. Sehingga kita tahu bahwa kalau oksidasi, maka elektroda Zn ini akan menyebabkan elektroda lainnya mengalami reduksi. Karenanya kita katakan bahwa elektroda yang mengalami oksidasi adalah dia sebagai pereduksi atau reduktor. Jadi pernyataan pertama ini adalah benar, ya, bahwa Zn adalah sebagai reduktor terkuat karena Zn dari ketiga elektroda ini adalah yang paling mudah mengalami oksidasi. Kemudian pernyataan yang kedua, kita diingatkan bahwa CD katanya merupakan elektroda yang berperan sebagai katoda. Kita lihat, ya, kita ingat bahwa apabila suatu elektroda mengalami reaksi oksidasi, maka elektroda tersebut dinamakan sebagai anoda. Atau anoda adalah elektroda tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Sementara spesi yang mengalami reduksi atau elektroda yang mengalami reduksi, itu kita akan katakan sebagai katoda. Atau katoda adalah elektroda tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Kita lihat bahwa yang paling mudah mengalami reduksi dari ketiga urutan elektroda tersebut di atas itu adalah CD. Sehingga CD adalah berperan sebagai katoda. Jadi di pernyataan ini benar, ya. Jadi yang pilihan 1 benar, pilihan 2 benar. Berikutnya dikatakan bahwa bila suatu elektroda mengalami oksidasi, dalam hal ini adalah Zn yang paling mudah
mengalami oksidasi, dipasangkan dengan elektroda Cr atau elektroda Cd, maka reaksi oksidasi yang terjadi pada Zn adalah Zn berubah menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron atau reaksi meningkatnya muatan, ya, dari 0 menjadi positif 2, Zn awalnya 0, muatannya menjadi positif 2. Ini menunjukkan bahwa reaksi yang berlangsung adalah reaksi oksidasi, dan itu terjadi di anoda. Jadi pernyataan 3 juga betul bahwa Zn akan berubah menjadi Zn2+ apabila dia mengalami reaksi oksidasi. Kemudian yang keempat tadi berarti sudah bertentangan dengan yang pernyataan 2, ya, bahwa Cd adalah sebagai katoda, gitu ya. Jadi pilihan yang benar adalah option 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat soal berikutnya, yaitu soal SBMPTN 2021. Ini adalah soalnya, seperti tadi juga sama. Jadi diberikan data soal, data potensial reduksi dari beberapa elektroda, ya. Nah, ini ada Cu positif 0,34 dan seterusnya, ya. Nah, kemudian reaksi yang dapat berlangsung spontan. Kita harus ingat ini, bahwa reaksi yang berlangsung spontan itu nanti adalah dilihat dari selisih atau perhitungan potensial elektroda standar selnya. Tapi nanti kita juga akan bahas ada cara yang lebih cepat atau trik yang lebih mudah tanpa harus kita menghitung menggunakan rumus NO sel, ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa digunakan untuk menjawab soal-soal deret volta di soal-soal SBMPTN atau di soal-soal ujian mandiri. Kita urutkan dulu keempat elektroda ini berdasarkan urutan data NO selnya, ya, dari yang paling negatif ke yang paling positif atau dari yang paling kecil ke yang besar. Berarti kita mulai dari yang paling kecil adalah Mn, ya, 1-1,114, kemudian urutan yang kedua yang terbesar adalah terkecil adalah 0,76 negatif, ya. Jadi ini adalah untuk Zn. Yang berikutnya adalah -0,74, ini untuk Cr, dan yang terakhir paling besar adalah untuk Cu positif 0,334. Jadi kita urutkan di sini adalah Mn, kemudian Zn, kemudian Cr, terakhir adalah Cu, gitu ya. Nah, ini adalah urutan deret volta yang kita buat berdasarkan data soal. Jadi hanya 4 saja. Kemudian seperti tadi bahwa makin kecil harga NO-nya atau makin negatif, maka dia akan lebih mudah untuk mengalami oksidasi, dan begitu juga sebaliknya. Jadi di sini yang paling mudah oksidasi adalah Mn. Yang kedua adalah Zn, dan kemudian Cr, yang terakhir adalah Cu. Atau kalau sebaliknya yang paling mudah reduksi adalah Cu, gitu ya, paling kanan. Untuk menentukan apakah reaksi itu spontan atau tidak, maka kita akan menghitungnya nanti dari harga atau melihat dari harga NO sel yang lebih besar dari 0, yaitu menggunakan rumus NO sel sama dengan NO reduksi dikurangi NO oksidasi. Dengan urutan yang sudah kita buat, maka kita akan bisa tahu mana yang lebih mudah reduksi, mana yang lebih mudah oksidasi. Nah, kita pakai dulu pilihan yang pertama, yaitu adalah Mn2+ bereaksi dengan Cu menjadi Mn tambah Cu2+. Pada pembahasan ini kita akan gunakan 2 cara, ya. Yang satu adalah cara hanya meramalkan, teoritis saja. Kita lihat di sini pada persamaan ini Mn muatannya positif 2 berubah menjadi Mn muatannya 0. Sehingga kita lihat ini terjadi penurunan muatan atau penurunan bilox. Kita ingat bahwa reaksi menurunnya bilangan oksidasi tergolong reaksi reduksi. Nah, sementara dalam urutan kita lihat Mn ada di posisi paling kiri. Jadi sebenarnya Mn harusnya lebih mudah mengalami oksidasi. Maka pada persamaan ini itu ternyata Mn pada posisi sebaliknya dari urutan yang seharusnya yang sudah kita buat. Nah, kita lanjut, kemudian kita lihat dengan Cu awalnya 0 berubah menjadi positif 2. Berarti ada peningkatan bilangan oksidasi atau peningkatan muatan. Kita tahu bahwa kalau biloxnya meningkat atau muatannya bertambah, maka dia tergolong reaksi
oksidasi. Kita lihat posisi Cu pada urutan yang kita buat di paling kanan, sehingga ini menunjukkan bahwa Cu semestinya lebih mudah mengalami reduksi. Tetapi pada persamaan reaksi yang kita tulis di atas, ini bertentangan, jadi berlawanan, reaksinya adalah oksidasi. Dengan demikian, karena tidak sejalan dengan susunan yang kita buat, maka reaksi ini adalah reaksi yang tidak spontan. Nah, ini adalah cara tanpa kita perlu menghitung NO selnya. Sekarang kita akan buktikan dengan cara menghitung NO selnya, ya. Nah, kita ingat bahwa NO sel rumusnya adalah NO reduksi dikurangi NO oksidasi. Di sini yang mengalami reduksi adalah Mn, harga NO-nya adalah min 1,14, kemudian Cu itu adalah positif 0,34, ya. Nanti kita tinggal masukkan saja harga-harga NO masing-masing elektroda. Kita tinggal masukkan harga N0 dari Mn, yaitu min 1,14 dikurangi 0,34. Dan kita dapatkan NO selnya adalah negatif 1,48. Sehingga kita katakan reaksi ini adalah tidak spontan berdasarkan perhitungan yang kita peroleh dari NO selnya. Dia berharga negatif. Jadi secara teoritis tadi ternyata cocok, ya. Nah, berikutnya adalah yang B. Nah, yang B kita lihat di sini 3Mn2 plus tambah 2Cr menghasilkan 3Mn ditambah 2Cr3 plus. Dengan cara yang sama kita perhatikan perubahan muatan dari Mn, yaitu dari positif 2 menjadi 0. Ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan muatan, maka ini tergolong reaksi reduksi. Kita ingat susunannya bahwa Mn adalah elektroda yang paling mudah oksidasi. Sehingga reaksi yang kita tulis itu adalah bertentangan dengan susunan yang sudah kita buat. Dan ini juga sudah bisa kita simpulkan sebenarnya bahwa reaksinya berlangsung tidak spontan, ya. Harusnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Berarti kalau sudah paham, ini dengan cepat sudah bisa ditentukan. Kita lihat lagi di sini Cr muatannya 0 berubah menjadi positif 3. Sehingga kita lihat ada peningkatan muatan atau peningkatan bilox. Maka ini tergolong reaksi oksidasi, ya. Oksidasi. Sementara kita lihat dalam susunan yang kita buat, deret volta yang kita buat, posisi Cr itu lebih di kanan daripada Mn. Jadi seharusnya Cr itu mengalami reduksi. Nah, ini juga sama, berarti persamaan reaksi yang kita tulis itu bertentangan dengan susunan deret volta yang sudah kita buat. Maka ini bisa kita tentukan bahwa reaksinya tidak spontan atau tidak akan berlangsung. Mari kita buktikan dengan menentukan harga N0-nya, ya, NO selnya. NO selnya dengan rumus yang kita sudah ketahui, ya. Kemudian kita buat cantumkan harga masing-masing potensial elektroda untuk elektroda yang terlibat dalam persamaan reaksi, ya. Kemudian kita masukkan karena yang reduksinya adalah Mn, yang oksidasinya adalah Cr, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus dan kita peroleh NO selnya adalah negatif 0,40. Lagi-lagi ini NO selnya negatif, maka ini menunjukkan bahwa reaksi tersebut tidak spontan. Berarti cocok, ya, penjelasan secara perhitungan dengan penjelasan secara teoritis tadi itu persis sama. Berarti reaksinya tidak spontan. Berikutnya yang C. Ini juga sama, dengan cara yang sama kita akan lihat bahwa ada penurunan bilangan oksidasi atau penurunan muatan dari Zn2 plus menjadi Zn. Posisi Zn ada di sebelah kiri daripada posisi Cu, ya. Nah, kemudian harusnya dia lebih mudah mengalami oksidasi. Ini juga sudah bertentangan, maka dengan cara yang sama kita akan lihat juga bagaimana perubahan Cu, ya. Jadi kalau sudah paham ini bisa cepat ini, ya. Nah, ini berarti harusnya mengalami oksidasi, sementara kita lihat pada urutan yang kita buat Zn dengan Cu, Cu harusnya mengalami reduksi. Berarti ini reaksi yang ditulis dalam persamaan reaksi itu berlawanan dengan susunan deret volta yang sudah kita buat. Maka kita bisa simpulkan bahwa reaksi ini pun berlangsung tidak spontan atau tidak terjadi reaksi redoks, ya. Kita buktikan dengan perhitungan.
Nah, kita buktikan dengan perhitungan, kita tinggal masukkan harga-harganya. Zn-nya adalah tadi dalam soal min 0,76, kemudian Cu-nya adalah plus 0,34. Kita tinggal masukkan, yang reduksinya adalah Zn, jadi min 0,76 dikurangi positif 0,34. Maka kita akan dapatkan hasil NO cell-nya adalah lagi-lagi negatif. Karena itu kita dapat simpulkan bahwa reaksi ini tidak spontan secara perhitungan. Dan ini cocok dengan penjelasan kita secara teoritis tadi, ya. Nah, jadi terserah ini mau pakai cara yang cepat tanpa perhitungan atau mau pakai cara perhitungan, tidak masalah. Yang penting paham, ya. Berikutnya pilihan yang keempat atau option D. Kita lihat reaksinya dengan cara yang sama, kita akan perhatikan perubahan bilangan oksidasi yang terjadi. Di sini yang kita gunakan adalah elektroda Zn dengan elektroda Mn, gitu ya. Ini hanya dua elektroda Mn dan Zn. Kemudian kita lihat Zn mengalami penurunan bilangan oksidasi atau muatan, maka dia tergolong reaksi reduksi. Kemudian kita lihat posisinya antara Mn dengan Zn lebih di kanan, sehingga menurut urutan deret volta yang kita buat, dia akan lebih mudah melakukan reduksi dibandingkan Mn. Jadi ini ternyata cocok, ya. Jadi persamaan reaksi yang dituliskan dengan deret volta yang kita buat adalah sama. Nah, ini sudah dapat kita simpulkan sebenarnya reaksi ini pasti akan berlangsung spontan, ya. Tapi kita uraikan lagi. Mn kita lihat perubahan bilangan oksidasinya dari 0 menjadi positif 2, ada peningkatan bilangan oksidasi atau muatan, maka tergolong reaksinya adalah reaksi oksidasi. Kemudian posisi Mn pada deret volta yang kita buat itu ada di sebelah kiri atau paling kiri, maka dia lebih mudah melakukan oksidasi dibandingkan Zn. Dan ini sesuai dengan persamaan reaksi yang tertulis, ya, dalam soal. Jadi kita katakan bahwa reaksi ini adalah reaksi yang berlangsung spontan. Sekarang kita akan buktikan di atas itu berlangsung spontan atau tidak berdasarkan perhitungan. Ya, kita tetap akan gunakan rumusnya adalah NO cell sama dengan NO reduksi dikurangi NO oksidasi. Yang mengalami reduksi dalam hal ini adalah Zn, ya. Kemudian yang mengalami oksidasi adalah Mn. Jadi kita cantumkan atau kita tuliskan dua data dari kedua elektroda tersebut. Kemudian yang mengalami reduksi adalah Zn, kita masukkan. Jadi harganya adalah min 0,76, kemudian yang oksidasi adalah Mn. Dikurangi min 1,14, maka kita dapatkan harga NO cell-nya adalah positif 0,38. Nah, harga positif NO cell ini menunjukkan bahwa reaksi tersebut berlangsung spontan. Nah, jadi ini sesuai lagi dengan pembahasan kita sebelumnya yang dilakukan dengan secara teoritis, ya. Jadi inilah pembahasan kita untuk menentukan atau menjawab soal deret volta spontan dan tidak spontan. Mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.